Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya nggak pakai blazer. Nggak penting amat ya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang aksi buyback dan bagaimana kita memanfaatkannya, termasuk sudut pandangnya dari sisi bandarmologi. Ya, karena udah lama saya nggak buat topik-topik kayak gituan juga ya. Memang cukup lama sih saya hilang dari YouTube, dan kali ini saya akan membahas aksi buyback dari sisi bandarmologi dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Saya pribadi saya suka dengan aksi buyback karena itu lumayan menguntungkan, dan sepanjang saya membeli saham dengan mengikuti aksi buyback, walaupun saya lupa total menangnya berapa, tapi saya ingat cuma kalah 2 kali. Itu pun boleh dibilang karena nggak sabaran doang sih, tapi kalau mau sabar biasanya akhir-akhirnya berhasil juga. Nah, untuk membantu beberapa teman-teman di sini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan buyback itu, dan pastinya akan dimulai dari bagaimana Anda mengerti, harus bisa mengerti tentang buyback itu dulu. Supaya jangan sampai nanti pengertiannya kalau semua saham buyback at the end pasti naik, terus langsung menggebu-gebu dapat berita buyback, hajar aja sekasar-kasarnya, beli terus HK-HK dan ternyata salah gitu ya. Nah, kita akan mulai dulu dari sedikit sharing saya atau ide saya tentang buyback itu sebenarnya konsepnya gimana. Jadi buyback itu adalah berpamitan ke belakang, bye. Saya lagi pengen bercanda banget, cuman intinya adalah buyback itu adalah membeli kembali saham. Jadi emiten membeli kembali sahamnya dari publik sehingga membuat perdagangan jadi semakin gak liquid sebenarnya. Karena buyback itu juga sebagai aksi korporasi di mana emiten yang keluar duit sebenarnya, bukan bukan aksi korporasi yang digunakan untuk pendanaan seperti right issue dan segala macamnya yang bersifat mencari investor atau menjual saham ke pihak lain supaya jadi pendanaan lagi. Cuman saya nggak tahu apakah ini jadi satu-satunya atau bukan, karena kalau saya mau ngomong sembarangan saya bisa bilang buyback itu satu-satunya aksi di mana emiten yang keluar duit, tapi kan setahu saya enggak sih. Kayaknya ada aksi yang lain juga, saya lupa. Tapi dividen jelas tidak termasuk ya. Kalau dividen itu memang sudah hak investor, tapi kalau buyback itu bukan hak investor, kan nggak mungkin beli saham satu emiten nyangkut terus bilang, woi nyangkut buyback, nggak bisa, itu bukan hak Anda. Tapi buyback adalah hak emiten dan keputusan mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut, dan cukup menguntungkan karena emiten saat melakukan buyback itu adalah bentuk akumulasi. Dari sisi bandarmologi itu adalah bentuk akumulasi, tapi saya nggak tahu bagaimana edukator bandarmologi mengartikan itu ya. Tapi kalau menurut saya itu adalah aksi akumulasi. Dan justru dari buyback itulah saya dapat teori tentang broker konsistensi pada waktu itu. Dan teori tersebut dibahas dalam buku saya, tapi nggak kelihatan ketutupan bangku. Sebenarnya ada 4 buku pajang yang bandarmologi versus teknikal yang keempat. Jadi di situ dijelaskan bahwa aksi pembelian yang diulang-ulang dan rutin, konsisten, itu adalah bentuk dari akumulasi. Dan banyak sih yang so far yang chat saya, karena kan nomor saya ada di buku itu kan, dan menyatakan hasilnya oke, dan saya ikut seneng aja. Tapi mari kita bahas lebih dalam. Kenapa itu jadi termasuk bentuk akumulasi? Karena kita tahu bahwa akumulasi itu kan pembelian yang cukup besar. Dan kalau pembelian yang cukup besar, udah besar rutin lagi ya, at the end tuh bagus banget gitu kan. Cuman minusnya, dalam waktu yang panjang sebenarnya jumlah saham beredar di publik semakin dikit, maka dengan kata lain, sebenarnya saham itu semakin tidak liquid pada akhirnya dengan jumlah saham yang semakin habis di publik. Ya, jadi buyback itu plus minusnya ada pada akhirnya, dimana pada awalnya itu ada bentuk akumulasi, retail suka, kalau yang tahu nggak tahu dengan itu buyback atau bukan pasti suka karena ada yang melakukan pembelian secara konsisten. Tapi minusnya adalah in the long run likuiditas saham menurun. Jadi kalau pas lagi buyback, misalnya emitennya rutin buyback mulu gitu sahamnya, dan Anda ikut beli dalam jumlah besar, dan emiten tidak pernah melakukan right issue untuk menjaga likuiditasnya, pada waktunya jumlah saham Anda yang habis dibeli besar itu jualnya agak susah. Itu hal yang sangat mungkin terjadi dan boleh bilang pasti akan terjadi juga kalau Anda tipikal yang beli gede nyimpannya lama. Tapi kalau cuma sebatas trading ya enggak apa-apa. Cuman jadi Anda harus ngerti bahwa buyback itu sebenarnya ada periodenya ya. Jadi kadang-kadang kita kan kalau baca berita emiten akan melakukan buyback di periode dari kapan sampai kapan dengan dana berapa. Kadang-kadang kalau cukup detail akan kasih tahu berapa harga maksimal dia akan melakukan buyback. Dan biasanya itu dijadikan target oleh banyak orang karena dianggapnya, oh emitennya misalnya katakan mau beli sampai harga 2000, saat ini harganya di 1100, berarti masih ada upside 900 poin.
udah ngotot mati aja gue beli sekarang jual di 2000, belum tentu kena. Kenapa? Saya masih kasih tahu dulu supaya ekspektasi Anda nggak ketinggian di awal, bahwa walaupun hal itu mungkin aja ketika emiten sudah menaruh dana suruh dealer beliin, mungkin dealer akan dengan menggebu-gebu beliin sampai target harga yang mereka sebut. Tapi tengah jalan pasti ada yang distribusi dong. Ingat, ada buyer, ada seller. Bisa aja targetnya nggak kena. Jadi kayak tadi saya contohkan, misalnya harga saham masih 1100 dan emiten menyatakan akan buyback sampai dengan harga 2000, kita yakin aja nih udah pastilah naik sampai 2000. Ternyata di tengah-tengah misalnya 1600, ada yang distribusi, dealernya nih berani beliin terus, tapi suatu ketika dana untuk buybacknya sudah habis kepake, alhasil tidak jadi naik. Itu juga jadi pertimbangan supaya Anda ngerti bahwa buyback itu once again bagus, tapi ada aja hal-hal yang bisa menghambat. Tapi dari sudut pandang kita sebagai pengguna data, melihat itu dari sisi bandarmologi adalah bentuk akumulasi. Untuk trading jangka pendek fine-fine aja sih. Untuk swing 1-2 bulan masih bisa. Lama nggak sih 1-2 bulan? Cuman kalau beberapa minggu juga bisa aja sih. Tergantung aja bagaimana cara emiten melakukan buyback. Tergantung juga daripada tujuan buybacknya itu sendiri. Tujuan buyback, jadi apakah emiten punya tujuan yang berbeda-beda saat buyback? Sebenarnya sih rata-rata yang di media bilangnya selalu sama ya. Jaga likuiditas, menjaga supaya harga nggak turun lebih dalam lagi, dan sisa saya lupa. Tapi intinya adalah jadi buyback itu dilakukan untuk meredam pelemahan sih biasanya. Makanya waktu 2020, waktu habis COVID ya, belum selesai sih sekarang saat video ini buat juga. Cuman saya pada tahun 2020 banyak aksi buyback terjadi, dan itu sifatnya adalah untuk meredam pelemahan harga. Dengan kata lain, buyback itu hampir selalu probability terbesarnya, walaupun nggak 100%, itu dilakukan pada saat harga lagi menurun, sehingga sifat akumulasinya adalah markdown, alias akumulasi sambil harga sahamnya lagi turun. Oleh karena itu, pada saat terjadi markdown tersebut, harga diakumulasi lagi turun, setelah beberapa minggu dari awal buyback dilakukan, biasanya Anda akan melihat chart saham itu mengalami pergerakan atau tren yang sideways dulu. Nah, kalau udah lagi sideways itu, biasanya Anda bisa manfaatin kondisinya untuk mulai melakukan pembelian. Nanti saya coba cari beberapa contoh deh untuk membantu. Tapi saya mungkin nggak terlalu bisa kombinasi sama berita, karena bisa jadi saya udah lupa beritanya kapan. Tapi saya akan langsung fokus pada kapan pada contoh-contoh saham yang buyback dan saya pernah ikutin transaksinya. Memang saya nggak akan bisa keluarin bukti transaksi karena saya bikin video ini juga baru mendadak kepikiran idenya, jadi saya tidak menyiapkan data apa-apa. Tapi setidaknya Anda ngerti kalau saya bisa jelasin, mudah-mudahan Anda ngerti maksud saya. Kalau saya bisa jelasin ya setidaknya saya benar-benar ngelewatin hal tersebut. Tapi saya coba usahain ada bisa membantu dengan menunjukkan barang bukti beritanya. Nah, jadi kembali back to topic. Jadi kalau udah di buyback saat harga saham lagi turun, biasanya chart gak lama akan jadi sideways. Disitulah kita bisa ngincer untuk ikutan masuk. Karena kita tahu berarti dari emiten dananya udah kan tadi dananya udah diserahkan ke pihak sekuritas dong, atau sebutannya anggota bursa AB gitu ya. Udah dibeli dan dijegal di harga berapa supaya nggak lebih turun lagi. Secara nggak langsung kita sebenarnya udah dapat bottomnya di berapa, dan itu dilakukan oleh emiten itu sendiri. Tinggal ikut aja. As simple as that. Jadi Anda tinggal beli aja ketika memang emiten melakukan pembelian. Jangan dibalik ketika beritanya keluar emiten akan buyback, beli duluan. Kalau Anda nggak yakin emiten sudah beli, dan Anda asal-asalan tembak harga saham, biasanya jadi kesannya ketinggian. Ya, saya sih pernah berpikir bahwa kalau saya ngasih tahu trik ini, kayaknya saya ngejebak emiten untuk ngadu rendah sama retail. Sebenarnya sih enggak ya, karena emiten pada saat sudah memutuskan akan buyback ya di harga berapapun yang mereka mau tahan sih pasti ujung-ujungnya akan dilakukan juga. Jadi saya kira nggak ada salahnya untuk kita semua sebagai investor retail yang sifatnya adalah following. Kalau nggak trend following ya fundamental following, bandar following, whatever you follow juga nggak apa-apa, untuk mengetahui hal seperti ini. Nah, terus cara tahu saat anggota bursanya sudah melakukan pembelian gimana? Kan pasti ada keterbukaan informasi dong. Bisa Anda dapat itu di website IDX, emiten pasti akan paparkan, atau di RTI Bisnis, atau di Stockbit, Insider, atau di IDN Financial. Sama aja sih datanya sebenarnya. Di bagian insidernya kan ketahuan gitu kan. Oh, emiten udah buyback nih. Anda cek aja di tanggal-tanggal tersebut. Ya, mulai dari broker summary bisa, mulai dari chart juga bisa. Ketahuan transaksinya tuh di harga berapa. Barulah Anda ikut.
Ya tentu saja tujuan ikutnya adalah membantu Anda kalau bisa mendapatkan harga di harga yang lebih rendah dan lebih aman, lebih minim resiko daripada Anda uber-uberan ke atas, ternyata emiten belinya di bawah, dan atau malah belum beli, tahu-tahu Anda lagi sibuk bergulat sama retail lain yang ngadu harga, tahu-tahu Anda jadi nyangkut. Jadi selalu usahakan emiten beli, Anda baru ikut. Karena gimana juga kita sebagai investor retail pasti sifatnya adalah following. Suka nggak suka pasti begitu. Makanya saya bilang mau lu following the trend atau following fundamental, valuasi, at the end pasti following juga. Kalau Anda tidak mengikuti keyakinan tersebut, tidak akan Anda beli sahamnya sebenarnya kan. Nggak mungkin Anda beli saham cuma berdasarkan karena pengen. Paling minimal alasan orang mau beli sahamnya karena ngeliat potensi keuntungannya. Ini saham bakal naik deh kayaknya gitu kan. Jadi ada alasan dan Anda mengikuti keyakinan Anda. Ya, akhirnya biar katanya modal iman doang juga, at the end Anda following juga gitu kan. Oke, untuk contoh nyata aja langsung. Jadi saya pernah, kembali saya mengingatkan bahwa contoh yang saya bawa ini mungkin tidak semuanya saya bisa keluarin berita, karena saya juga biasanya udah nggak terlalu ingat atau beritanya agak susah cari. Tapi saya benar-benar pernah tradingin itu di saham Hermina Loka. Ini Media Loka Hermina, saham Hill. Ini saya udah paling hafal banget, paling ikonik banget karena benar-benar cuma modal santai doang, dan itu pernah ada buyback di sekitaran bulan Mei sama Juni ini. Ya, jadi buyback dilakukan dan benar aja chartnya sideways terus, bahkan waktu itu belum stock split, harganya masih 4 ribuan. Di sini dia stock split kan 1:5. Ya, jadi ketika ketika dia buyback, harga sahamnya cenderung sideways dan di situ saya masuk. Dan hasilnya lumayan gitu. Kalau ini kan chartnya udah adjusted. Saya kurang lebih jualnya sekitaran sini di 895 atau 900-an gitu lah. Jadi tinggal dikali 5 aja waktu itu. Cuma intinya adalah ini salah satu saham yang membuktikan bahwa kalau lagi buyback itu emang cenderung harga sahamnya bikin sideways. Tapi memang ada beberapa kejadian yang unik kayak saham yang satu ini. Mungkin yang baru-baru ini aja lah saat saya bikin video ini kan di bulan Februari 2022. Kurang lebih ya, ini Februari 2022 tanggal 12, jadi hari Sabtu pas weekend. Ini saham Kino lagi buyback ini. Ya, kalau Anda cari tahu beritanya nanti saya coba cariin buat barang bukti aja. Ini lagi buyback malah langsung naik. Jadi memang ada juga kondisi unik di mana buyback bisa langsung bikin harga sahamnya naik. Dan itu kembali pada dealer atau anggota bursa yang memang ditugaskan untuk melakukan buyback tersebut. Cuman kejadian kayak saham Kino ini tuh termasuknya agak langka ya. Jadi saya membuat perbandingan, yang satu dibikin sideways dulu, yang satu langsung diangkat naik, dan tidak selalu terjadi gitu. Saya juga termasuk cukup jarang ketemu saham yang diberitakan buyback langsung naik. Kino ini juga salah satu kasus langka buat saya, buat belajar juga. Makanya keinget saham ini, saya keinget untuk bikin konten juga. Siapa tahu jadi dokumentasi juga sewaktu-waktu kan. Nggak ada yang tahu, mungkin tren kedepannya buyback langsung naik kan, bisa aja. Nanti kita akan cari beritanya. Tapi ini contoh juga bahwa kalau saham lagi buyback itu harga akan naik. Nanti Anda tinggal cari aja nih, kalau saham udah buyback, cek broker summary aja siapa sih yang ditunjuk untuk melakukan buyback dan kebenarannya. Kalau broker summary udah ada, Anda akan lihat tuh benar ada broker yang sama beliin terus. Ya, itulah yang anggota bursa yang disuruh untuk melakukan buyback tersebut. Terus tugas Anda apa? Ngikut aja sampai Anda kapan puas mau take profitnya. Nah, ternyata begitu saya searching di Google langsung dapat di Jakarta Globe. Kino, ya, buyback share we cannot stay over a 3-month period starting from February 3rd ya 2022 to May 2nd 2022 ya. Jadi sampai bulan Mei masih ada buyback. Tuh, Kontan juga ada, CNBC Indonesia juga ada. Jadi memang betul ya, melakukan buyback. Sisanya Anda bisa cek sendiri aja, karena kalau saya tampilin beginian setahu saya kalau YouTube terlalu menampilkan dokumenter gitu ya, atau koran yang dibacain ulang, kalau nggak salah sih bisa, kalau nggak salah jadi violation apa gitu, saya lupa. Jadi saya cuma kasih lihat aja tadi untuk barang bukti bahwa saham Kino memang di buyback. Nah, strateginya gimana sih kalau udah tahu di buyback yang mana sama dengan akumulasi? Kenapa tadi saya bilang kalau jualnya itu suka-suka Anda aja mau dijual di berapa? Karena emiten saat melakukan buyback itu bukan trading. Jadi
mereka akan beli saham itu untuk jadi treasury atau apapun yang sifatnya jangka panjang. Dijualnya kapan nggak tahu, bisa tahunan, bisa bulanan, terserah mereka. Bisa juga habis di buyback nanti right issue lagi cuma untuk menjaga likuiditas. Dan saham yang sudah di buyback tidak dibuang kembali ke publik. Jadi sebagai follower dari aksi buyback itu, untuk take profitnya itu udah Anda bebas sendiri. Karena jangan berharap hari ini atau sebulan ini emiten buyback, bulan depan dia akan sell back. Jarang ya, dan hampir nggak pernah sih sebenarnya sell back saham itu. Dan kalau misalnya terjadi juga, biasanya udah terlambat Anda mau jualannya. Udah tahu berita itu selalu belakangan, kejadian dulu baru ngomong gitu. Nah, jadi kalau Anda mau ikutin buyback, pastiin untuk profit taking Anda itu udah sebebasnya aja. Karena Anda udah tahu emiten beli itu pasti nyimpen jangka panjang. Tahu dari mana? Dari saya barusan. Jadi saya adalah Anda beli sahamnya, ikutin emitennya, itu sah-sah aja. Namanya juga following gitu kan. Dan memang aksi beli mereka kan bikin volume juga gitu. Jadi mau dari sisi teknikalnya bisa, mau dari pakai bandarmologi bisa, cuman fundamental doang nggak ketemu dengan aksi buyback. Tapi itu sangat berguna dan merupakan bentuk akumulasi. Jadi kalau kita langsung simpulkan, pertama buyback itu adalah bentuk akumulasi, udah jelas emiten yang beli. Kedua, itu membantu Anda untuk membuat jadi lebih percaya diri juga, karena kalau emiten yang melakukan buyback secara khusus menahan harga, itu berarti trennya akan jadi sideways, dimana biasanya, nggak selalu tapi ya, itu biasanya pelemahan harga akan lebih terbatas dan memungkinkan Anda untuk mendapatkan bottom price-nya pada saat tren itu sideways dibentuk. Ketiga, yang Anda harus tahu, buyback itu in the long run pasti mengurangi likuiditas saham. Karena saham di publik yang diambil balik sama emiten. Dari sebelumnya, dari IPO diserahkan ke emiten sekian, ke publik sekian, lalu di buyback diambil lagi oleh emiten. Keempat, untuk take profit saat mengikuti strategi buyback adalah terserah Anda. Suka-suka Anda aja mau di berapa. Karena emiten melakukan buyback tujuan tuh jangka panjang, tuh saham mungkin habis dibeli nggak jual-jual lagi. Bisa aja berakhir dengan right issue doang, atau kalau mau di sellback juga nggak tahu kapan. Dan bagaimana kondisi harga pada saat di sellback itu saya juga nggak tahu, gitu ya. Nggak ada yang tahu sih lebih tepatnya pada saat dijual kembali ke publik apakah akan menurun atau akan dibawa naik lagi, itu nggak ada yang tahu. Dan berapa lama Anda harus menunggu sampai emiten menjual kembali, nggak ada yang tahu juga. Jadi untuk take profit itu benar-benar sesuka Anda, mau pakai resisten kalau masih ada, atau kalau all time high lihat aja di harga berapa udah mulai ketahan, atau lihat aja langsung sambil tren naik, volume makin ke bawah atau makin habis gitu ya. Ya berarti udah jenuh beli, udah waktunya Anda mulai ikutan jualan. Saya kira jadinya untuk buyback sebenarnya cuma ada 4 poin itu aja yang perlu diperhatiin, gampang kok sebenarnya. Tapi ada satu lagi minusnya yang paling penting Anda harus tahu, time frame. Ya jadi tadi memang ada contoh saham Kino yang di buyback langsung naik. Itu jackpot banget sebenarnya, karena nggak semua saham bisa langsung naik harga sahamnya ketika di buyback. Jadi itu adalah kasus langka, tapi termasuk jarang terjadi. Ya namanya juga kasus langka sih ya. Jadi kalau memang itu hal yang sedang terjadi adalah seperti saham Kino, Anda seneng karena cepat, mau take profitnya kapan terserah, naiknya lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kejadiannya kayak yang di saham Hill yang tadi saya kasih, itu akan memakan waktu. Nah, kalau Anda mau ikutin kondisi seperti itu, sudah tahu ada akumulasi juga, gitu ya, dilakukan oleh emiten lagi, di sideways lagi. Tinggal kembali ke Anda sendiri, mau nunggu nggak? Kalau nggak mau, ya udah nggak usah ikutin, gitu. Buyback bisa jadi merugikan kalau Anda adalah tipikal yang maunya uang tiap hari harus muter, maunya scalping terus. Tapi bisa jadi menguntungkan buat Anda yang, ya udahlah, gue nyantai aja tuh, yang jagain harganya juga emitennya sendiri. Itu boleh ikut. Tapi kalau nggak suka, jangan diikuti sama sekali. Pokoknya trading itu harus nyaman dan menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan atau nggak bikin nyaman, tuh jangan dilanjutin. Itu aja saran dari saya. Oke, sekian share saya tentang buyback. Mudah-mudahan menambah wawasan Anda dan membantu memperjelas kenapa broker konsistensi itu ada. Dan ide dasarnya dari sana. Dan bagaimana cara memanfaatkannya, termasuk plus minusnya dari aksi buyback itu sendiri sudah saya sampaikan. Semoga membantu dan semoga bisa diterapkan dan menambah angka di equity Anda tanpa top up. Oke, itu aja sharing dari saya untuk vlog kali ini. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. Thank you and see you again.